Aku penasaran mau tahu kira-kira isinya apa ya? Ya, asik. Jeng jeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lydia Novita Putri, NIM 2019-14012. Saya dari program studi D4 Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan. Saya dari kelas TPTP 19B. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi pelajaran atau mata kuliah ekologi yang diampu oleh dosen Bapak Aang. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekologi hutan pantai atau pengertian hutan pantai. Nah, hutan pantai atau beach forest itu adalah wilayah hutan yang ditumbuh kembangkan di muara sungai, tepi laut, atau daerah yang memiliki pasang surut. Nah, hutan pesisir juga dapat diartikan sebagai hutan yang tumbuh berkembang di garis pantai yang memiliki batas pasang tertinggi. Selain pengertian di atas, hutan pantai juga dapat diartikan sebagai vegetasi pantai berpasir yang tumbuh berkembang di wilayah pantai berpasir yang terletak di atas garis pasang tertinggi di daerah beriklim tropis. Hutan pesisir juga kebanyakan tumbuh berkembang di daerah tepi pantai yang tidak mempengaruhi sama sekali oleh pergantian iklim, terletaknya di tanah kering yang berpasir dan berbatu, serta tepat di atas garis pasang yang tertinggi. Nah, nama lain dari hutan pantai adalah vegetasi litorial, yaitu hutan yang tumbuh berkembang di daerah dengan pasang surut pesisir yang memiliki perairan masih dangkal dengan substrat air atau karangnya. Nah, terus perairan dangkal didominasi oleh ganggang laut dan lamun. Nah, merujuk dari kondisi hutan pantai tersebut, hutan di wilayah pesisir ini biasanya menjadi habitat dan lokasi tempat penyu bertelur. Apa sih ciri-cirinya hutan pantai? Nah, hutan pantai terdiri dari kumpulan vegetasi pantai di atas yang berpasir, berbatu yang terletak di atas garis pasang tertinggi di wilayah tersebut, tidak berpengaruh sama sekali oleh kondisi iklimnya. Nah, adapun ciri-ciri hutan pada wilayah pantai yaitu yang pertama terletak di tanah rendah di daerah pantai, tumbuh berkembang di atas tanah kering yang berpasir, berbatu karang serta berlempung. 3. Tumbuh berkembangnya hutan tidak terpengaruh oleh pergantian iklim. 4. Pepohonan di wilayah hutan pesisir terkadang ditumbuhi oleh epiphi. 5. Hutan wilayah pesisir banyak ditemui di Pulau Sumatera, Sulawesi, Jawa, dan Bali. 6. Memiliki beraneka ragam tumbuhan yang hidup bergelombol, berbentuk kelompok tersesuai dengan habitatnya. Nah, formasi hutan pantai itu merupakan perbatasan antara ekosistem laut dan darat. Nah, perbatasan tersebut itu akan membentuk gundukan yang condong ke arah darat akibat hembusan angin dan hempasan gelombang. Nah, yang pertama itu ada formasi Pesqueray, yaitu formasi hutan pantai yang banyak terdapat tumpukan pasir yang meninggi di sepanjang daerah pantai. Nah, spesies yang diinformasi Pesqueray itu didominasi oleh salah satu spesies tumbuhan menjalar dengan herba rendah dengan akarnya yang dapat mengikat pasir atau biasa disebut dengan Ipornea pesqueray. Nah, yang kedua ada formasi Barringtonia, yaitu sesuai dengan namanya, adalah formasi hutan di daerah pantai yang banyak ditumbuhi oleh spesies pohon Barringtonia. Selain spesies tersebut, ada keunikan tersendiri di wilayah hutan pantai, yaitu di Pulau Mersegu, Kabupaten Seragam, bagian barat, Provinsi Maluku. Nah, uniknya lagi, hutan di Pulau Mersegu itu didominasi oleh tumbuhan antara lain Cordia subcordata. Terus ada ragamnya fauna. Nah, seperti halnya hutan lainnya, hutan pesisir juga itu dapat dihuni oleh beberapa jenis fauna, namun di hutan tidak memiliki fauna yang khas. Kenapa? Karena sangat berbeda dengan fauna yang hidup di hutan daratan rendah, di mana hutan daratan rendah memiliki fauna yang khas atau spesifik. Pada umumnya, fauna yang hidup di hutan ini hanya sekadar mendarat atau singgah untuk bertelur. Nah, di sini ada beberapa jenis fauna dapat ditemukan di hutan pesisir, antara lain itu berjenis fauna mamalia seperti monyet atau Macaca fascicularis, jelatang hitam atau Ratuta bicolor. Nah, yang kedua ada beberapa jenis mamalia besar, antara lain kerbau liar atau Babulus bubalis. Yang ketiga ada beberapa jenis fauna yang datang ke hutan pantai yang menggunakan pasir pantai sebagai tempat bertelur adalah burung maleo atau yang dinamakan dalam bahasa Latinnya Macrosophalon maleo. Yang keempat berbagai jenis penyu seperti penyu sisik Artemesolis imbricata. 5 itu ada penyu yang dapat dikatakan sebagai khas hutan pantai adalah kadal pantai atau Emoia etrocostata.
Nah, manfaat hutan pantai tersendiri itu adalah memiliki fungsi yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Fungsi hutan pantai antara lain adalah satu, manfaat fisik. Manfaat fisik memiliki banyak fungsi dalam membentuk keseimbangan alam secara fisik hutan fungsi pada wilayah pantai. Yang kedua ada manfaat ekologi. Nah, fungsi hutan di daerah pantai secara ekologi antara lain satu. Yang pertama, hutan pantai dapat dijadikan sebagai habitat berbagai jenis hewan dan tumbuhan. Dua, hutan pesisir dapat dijadikan tempat bertelur bagi beraneka ragam penyu. Tiga, sebagai tempat pengendali atau pemanasan global serta perubahan iklim yang terjadi di dunia. Keempat, sebagai estetika di wilayah perkotaan, di mana penanaman tumbuhan pantai di daerah perkotaan dapat mempermindah daerah perkotaan, serta maupun terjadinya pencemaran udara. Ketiga, ada manfaat sosial budaya. Yang pertama itu ada sebagai tempat wisata bahari atau wisata kelautan. Kedua itu dijadikannya sebagai tempat berkemah bagi wisatawan yang ingin lebih dekat dengan daerah pantai. Terus yang selanjutnya ada vegetasi hutan wilayah pantai dapat dijadikan sebagai energi alternatif biodiesel. Vegetasi hutan pantai dapat dijadikan bahan baku obat-obatan. Lalu penyebab kerusakan hutan pantai, yaitu saat kondisi ini hutan sekitar pantai di Indonesia telah banyak mengalami kerusakan. Selain disebabkan oleh kegiatan manusia, kerusakan tersebut terjadi karena pengaruh alam. 1. Terjadinya pencemaran di sekitar wilayah pantai. 2. Kerusakan akibat erosi permukaan tanah atau yang disebut dengan surface runoff. 3. Kemungkinan terjadinya pencemaran. 4. Terjadinya pemanasan global. 5. Naik permukaan air laut. 6. Adanya perubahan bentang alam. 7. Kegiatan rekreasi dari para wisatawan. Dampak kerusakan hutan pantai, yaitu pertama, kegiatan penambangan pasir yang dilakukan manusia dapat menyebabkan sepadan pantai hilang. Hutan yang rusak dapat menyebabkan keanekaragaman hayati dan satwa di wilayah pantai menurun, bahkan punah. Terus yang keempat, ada erosi pasir dapat terjadi dengan mudah sehingga dapat menimbulkan bencana alam bagi masyarakat yang tinggal di sekitar pantai. Cara melestarikan hutan pantai, yang pertama langkahnya melakukan pembibitan kembali, yaitu dengan cara membuka lahan untuk menanam vegetasi tumbuhan yang menyusun ekosistem pantai. Kedua, melakukan konservasi flora dan fauna, melakukan budidaya vegetasi dan spesies tumbuhan penyusun, konservasi lahan berpasir, dan terakhir adalah melakukan sosialisasi atau program edukasi pemeliharaan. Jadi penjelasan di atas adalah merupakan segala hal yang berkaitan dengan hutan pantai. Mari bersama-sama melestarikan hutan pada area pantai agar keseimbangan alam dan keindahan lingkungan tetap terjaga. Lakukan dari hati yang terkecil seperti tidak membuang sampah sembarangan di daerah pantai saat kita berwisata ke wilayah pantai. Mungkin itu saja penjelasan saya mengenai ekologi hutan pantai. Apabila ada salah atau kurang, mohon maaf. Saya akhir wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.